ya, dengan apa yang kami wahyukan kepadamu, walaupun engkau sebelumnya termasuk orang-orang yang lalai. Jadi Al-Quran di dalamnya terdapat kisah-kisah yang indah. Bahkan di dalam Al-Quran ada surat-surat yang dinamakan dengan pemilik kisah itu, seperti yang dibacakan oleh Kiai Khairul Muttaqin tadi dalam surah Maryam. Ini tentang Maryam dan nabi-nabi lainnya. Dan ada satu surat yang dari awalnya sampai akhirnya ini kisahnya satu, tidak ada nabi lainnya, tak lain adalah surat Yusuf. Ya, karena di dalamnya banyak kisah bagaimana Yusuf waktu kecil ia mimpi melihat 11 bintang, ya. Nah, ini ayat ini banyak ditafsirkan, ya. Kalau dulu ke politik, ya, di zaman dulu juga demikian, ahada asyara kaukaban, dengan imam yang 11 misalnya. Ya, walaupun itu tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Kemudian bagaimana Yusuf alaihi salam dilempar oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, dan kemudian ditemukan lagi, dan kemudian dijual, dan seterusnya. Di awal sampai akhirnya adalah tentang Yusuf alaihissalam. Namun, nah ini poinnya, dari semua kisah-kisah Al-Quranul Karim, yang paling banyak dan terbanyak tak lain adalah kisah Fir'aun dan Nabi Musa. Ya, ini yang menjadi perhatian kita. Mengapa kisah Nabi Musa dan Fir'aun itu adalah kisah terbanyak? Ya, mengapa bukan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dibikin kisahnya dalam Al-Quran? Ya, dibikin dari awalnya sirahnya, tapi nggak ada. Justru yang disebutkan terbanyak dalam Al-Quran adalah kisah Musa dan Fir'aun, dan hampir di setiap surat disinggung tentang Musa dan Fir'aun. Ya, sehingga ini yang menjadi perhatian Grand Syekh Al-Azhar Almarhum Sayyid Tontowi rahimahullah ta'ala. Di tahun 70 beliau menulis disertasinya adalah Banu Israel fil Quran was Sunnah. Bani Israel dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, dan keturunan Israel adalah Yakub alaihi salam. Keturunan-keturunannya dinamakan Bani Israel, termasuk di dalamnya Nabi Musa alaihi salam. Baik. Jawabannya adalah Musa dan Fir'aun atau Bani Israel menjadi kisah terbanyak dalam Al-Quran, ya, karena banyak pelajaran dan hikmah yang kita bisa ambil dari kisah-kisah mereka. Ya, ada dua sisi, sisi kesolehan dan sisi keburukan. Sisi kesolehan adalah Nabi Musa, sisi keburukan adalah Fir'aun. Ya, dulu waktu saya mau ke Mesir, dibilang kalau di Mesir nanti ente milih mau jadi kayak Fir'aun atau kayak Nabi Musa. Karena Fir'aun di Mesir itu banyak, ya. Bukan Fir'aun yang kayak di film gitu, ya, bukan, ya. Tapi pemikiran Fir'aun, ya, yang congkak dan takabur, ya, itu banyak, ya. Ada juga yang mengatakan kalau ente ke Mesir nanti ente bisa kayak Fir'aun atau kayak Amr bin Al-As, ya. Amr bin Al-As itu gubernur Mesir dulu.
Iya. Jadi itu yang pertama, banyak ibrah. Ya. Yang kedua, ini juga penting, saya sering mengaitkan ini. Mengapa yang dipilih Nabi Musa alaihissalam bukan Nabi Muhammad SAW kisah terbanyak? Jawabannya, ini jawabannya. Karena Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang banyak kemiripan kehidupannya dengan Rasulullah SAW. Mana buktinya? Baik, kita lihat sekarang. Karena ini nanti ada kaitannya nih dengan kisah Al-Quran dan permasalahan lain. Saya juga membahas ini dalam masalah Isra dan Mi'raj. Mengapa Rasulullah memilih Nabi Musa untuk bermusyawarah bukan kepada Nabi Ibrahim di langit ke-7? Jadi kisah Musa alaihissalam dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak kesamaan. Satu, kita rinci nih, ya, kedua-duanya lahir jauh dari orang tuanya. Bagaimana itu? Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika lahir keluar mandat Fir'aun. Siapa saja anak lelaki dari Bani Israel yang lahir harus dibunuh. Jadi ada anak laki-laki ini harus dibunuh karena Fir'aun malamnya mimpi dia dibunuh oleh seorang dari Bani Israel. Ya, jadi penduduk asli Mesir itu namanya Farainah, warga Fir'aun, sedangkan penduduk pendatang namanya Bani Israel. Ya. Dan kalau kita baca sejarah, Fir'aun itu asalnya dari selatan Mesir kok. Jadi bukan dari utara. Karena kalau orang-orang utara ini relatif kulitnya putih. Tapi kalau sudah Aswan, Luxor, ya, kemudian lagi Hilwan, Aswan, ya, Luxor, ini kulitnya hitam dan seperti yang digambarkan di film-film memang Firaun itu kulitnya coklat. Karena dia berasal dari selatan. Maka Fir'aun kemudian mengirim tentaranya, dikirim. Pokoknya geledah orang-orang kampung, ya, perkotaan, tempat-tempat Bani Israel, ada anak lelaki bunuh. Tapi ibu Fir'aun, ibu Musa alaihissalam tahu, udah dengar, ya, bahwa nanti akan ada penggeledahan dan anak laki-laki semuanya akan dibunuh. Maka apa yang dilakukan oleh ibu Musa alaihissalam, ya, ia menyediakan kotak. Coba, ini Musa ini umurnya baru beberapa hari, ya. Dan kata Ibnu Jarir At-Tabari, ya, Ibnu Katsir dan lain-lainnya, rumah ibu Musa itu posisinya tepat di dekat Sungai Nil. Ya, ini kita bayangkan di depannya sungai. Ya, jadi kira-kira sudah di pojok nih. Kemudian disebutkan oleh ahli tafsir, rumah ibu Musa itu ada lubangnya. Jadi nggak mesti keluar, ada lubangnya itu. Ya, kalau kita rumah dilubangin kira-kira gimana ya? Tikus masuk, kucing masuk, ya. Dilubangin. Kemudian, ya, anaknya dimasukkan ke dalam kotak, ditutup, diikat dengan tali, ya, dan dilemparkan ke sungai ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani.
kami wahyukan, kami ilhamkan kepada ibu Musa untuk menyusui anaknya. Kalau engkau takut maka lemparkan saja ke sungai. Kira-kira gimana nih? Ibu-ibu punya anak, masukin kotak, anaknya lempar ke sungai. Ngapa nggak takut ya? Kata Al-Quran, wala takhafi wala tahzani, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Maka dilempar. Ketika dilempar ke sungai Nil, sungai Nil panjang ya Bapak dan Ibu sekalian, dari mulai Gizah sampai pertengahan Sudan, itu panjang sungai Nil. Tapi lebarnya tidak terlalu lebar sungai ini, jadi antara ujung ke ujung kelihatan. Maka dibawa oleh air sungai Nil, dan disebutkan oleh ahli sejarah, ada kerabat atau saudara dari Musa ngikutin hingga ia ke tepi sungai di dekat istana Fir'aun. Jelas ya? Jadi ini kita bayangkan berapa kilometer ini perjalanannya. Itu anak sendirian di sungai di dalam kotak tersebut. Dan ketika di tepi ditemukan oleh dayang-dayang Fir'aun. Apa ini kotak? Dibuka, ini anak dibawa kotak itu kepada istri Fir'aun. Ketika dibuka, ternyata di dalam kotak itu seorang bayi lelaki yang tampan. Dan ketika itu pula istri Fir'aun yang bernama Asiyah, ia mengatakan, ini anakku. Karena Asiyah ketika itu belum punya anak. Ibarat bapak dan ibu, apalagi ibu-ibu belum punya anak, tiba-tiba ada kiriman paket, kayak gosen paket, ini nggak punya anak nih 10 tahun, alhamdulillah. Kayaknya nggak belanja di Shopee Pas dibuka, bayi, wah, kira-kira gimana? Belum punya anak 5 tahun, dapat paket dari orang yang nggak jelas, dibuka bayi cakep. Langsung, wah ini anak saya. Itulah yang ekspresi ibu istri daripada Fir'aun, langsung diadopsinya. Ketika diadopsi, Musa alaihissalam dicari di istana siapa yang bisa nyusuin Musa, nggak ada yang mau. Bingung ini Asiyah. Nah sebelum sampai sini Fir'aun bilang uqtuluh, bunuh saja. Tapi kata Asiyah, la taqtuluhu asa an yanfa'na aw nattakhidahu walada. Enggak usah, mungkin dia kalau sudah besar bisa membantu kita. Bisa bermanfaat bagi kita dalam kerajaan kita. Enggak apa-apa lah Di sini Fir'aun masih mendengarkan istrinya. Dicari, akhirnya kalau gitu kita cari ke kampung Bani Israel, dicari. Dan akhirnya ketemu seorang ibu, ketika disusui mau. Siapakah ibu itu? Tak lain ibu Musa alaihissalam. Jadi ibu Musa alaihissalam dipanggil Asiyah, sini ke istana, suruh menetap haulaini kamilaini, 2 tahun penuh menyusui Musa. Setelah selesai disuruh pulang. Kira-kira gimana? Kita punya anak kita diambil orang, terus disusui ibunya, habis selesai dibalikin lagi ke orang lain. Nah ini kesamaan pertama. Nabi Muhammad SAW juga demikian.
Ketika beliau lahir dalam keadaan yatim. Gak ada orang tuanya, gak ada bapaknya. Dan ketika 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya, 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Jadi Musa dan Nabi Muhammad SAW kedua-duanya saat kecil jauh dari orang tua. Ya, nah ini penting Pak, supaya kita memahami mengapa Musa yang dipilih kisah-kisahnya, bukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ada dalam buku-buku hadis dan sirah, tapi bukan dalam Al-Quran. Ya, kisah-kisah tentang Nabi Muhammad SAW tidak diperinci seperti diperincinya Bani Israil. Yang kedua kesamaannya, kedua-duanya diasuh oleh keluarga yang menentang Allah atau dekat dengan orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa diasuh oleh siapa? Firaun. Tak lain dia adalah yang menentang Allah. Di sini ia sudah mendeklarasikan bahwa dirinya Tuhan. Ya. Ana rabbukumul a'la. Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Aku tidak tahu ada Tuhan selain aku tuh. Sombong. Itu kan? Ya. Hingga suatu hari ketika Firaun rapat, ya, dan bersama para orang-orang kepercayaannya lagi rapat, dan Firaun ketika itu punya jenggot, ya. Jenggotnya panjang nggak stas, ya? Mungkin sama lah, kayak begini, lebih panjang dikit. Tiba-tiba Musa kecil datang, ya diperkirakan umurnya kata ulama 2-3 tahun. Lagi rapat, Musa lewat, ditarik jenggot Firaun. Firaun marah. Kata Firaun, wah ini bahaya nih anak nih, lagi rapat jenggot saya ditarik, ya. Dan marah. Ketika itu dia emosi, dia bilang bunuh anak ini. Jadi pertama Firaun sudah bilang bunuh ketika menemukan anak itu. Kedua, ketika jenggotnya ditarik di hadapan para menteri, Firaun marah lagi, bunuh anak ini. Ya, siapa yang belain? Asia. Ya, ya, jangan ketukar nih antara Aisyah dengan Asia nih. Ya, kalau Aisyah itu istri Rasulullah SAW. Kalau Asia istri Firaun. Ya, Asia. Orang Betawi Asia. Fatimah, ya. Nah, Firaun marah. Dia bilang bunuh. Kata Firaun, nggak bisa. Anak ini bahaya bagi saya. Dia nanti bisa bunuh saya. Ya. Kemudian kata Asia, jangan dulu bang. Ya. Nggak begitu. Ya. Mana buktinya? Kita gini aja bang, kita buktikan. Kalau memang si baby, ya, Musa kecil ini ingin bunuh kamu, nanti besarnya kita buktikan. Yaitu apa? Yaitu bawa 2 tempat. Yang satu isinya emas, yang satu isinya bara, ya, bara, ya, bara api. Sodorkan 2 tempat itu di depannya, kita lihat. Kalau dia mengambil emas, abang boleh bunuh dia. Tapi kalau dia ngambil bara, berarti dia tidak akan macam-macam. Ya, jadi sampai sini kisahnya sahih, ya, artinya banyak disebutkan dan tidak bertentangan dengan Islam, ya, dengan kaidah-kaidah tentang, ya, para nabi.
Jadi kemudian ya udah ditaruh kan, wah ini Musa sini gitu ya. Anak kecil kan 3 tahun lagi sedang-sedang ya nggak ngerti ya. Betul Bu? Iya. Yang punya anak kecil 2 tahun 3 tahun ngelihat apa aja dipegang, ya kan? Ya mungkin kunci juga digigit-gigit, ya apapun pengen dirasa. Itu aja anak 2 tahun ingin tahu dan ingin mencoba apa saja. Ketika Musa dihadapkan dengan 2 tempat itu, yang satu isinya emas dan satu isinya bara, ya disebutkan oleh ahli sejarah, ya, ahli sirah, ketika itu Musa tangannya sudah mengarah ke emas. Jadi udah begini ke emas. Tiba-tiba malaikat ya memalingkan tangannya dan Nabi Musa mengambil bara. Baru mengambil bara dipegang, kemudian sama Asyah ya ditepuk tangannya sehingga ya supaya tidak terluka. Panas tuh. Terus kata Asyah, benar kan Bang? Dia milih apa? Milih bara. Iya, milih areng yang masih panas. Jadi bukan milih emas. Ya. Baru sampai sini Firaun tenangan dikit ya. Nah, di sini ada tambahan. Nah, ini sering disebutkan oleh buku-buku tafsir ya, tambahan yang menurut saya bertentangan dengan kesempurnaan para nabi. Jadi tambahannya bagaimana? Riwayatnya Nabi Musa mengambil bara areng tadi yang masih panas dan memasukkan ke mulutnya. Setelah itu Nabi Musa menjadi cadel. Nabi kok cadel ya? Ya, makanya doa Nabi Musa apa? Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi ada yang menafsirkan wahlul 'uqdatan ya min lisani yafqahu qawli karena Nabi Musa cadel, dan itu tidak benar. Ya, karena Nabi Musa alaihissalam tidak cadel, dan ini bertentangan dengan kesempurnaan para nabi alaihimu assalatu wassalam. Ya, hanya saja Nabi Musa memang tidak sepandai retorikanya Nabi Harun alaihissalam. Nabi Harun memang jago retorika. Jelas ya. Jadi ini Nabi Musa alaihissalam tinggal bersama orang yang paling menentang Allah dan takabur. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tinggal bersama orang-orang yang menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Ya orang terdekatnya. Sebagaimana Fir'aun menjadi bapak adopsi dari Musa alaihissalam, maka di Mekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama siapa? Dengan Abu Lahab, Abu Jahal, ya. Abu Gosok ya, enggak ada. Ya Bu ya. Jadi kata Abu itu dalam bahasa Arab itu ada 2 makna. Yang pertama ya menunjukkan bapaknya anu ya. Misalnya Asep punya anak namanya Fani, berarti Abu Fani itu ya. Ya, biasanya anak yang pertama. Kalau anaknya 5 itu diambil anak yang pertama. Ahmad, Muhammad, yang kedua, yang ketiga Mahmud. Jadi Abu Ahmad. Iya. Kalau anak pertamanya perempuan, iya, misalnya Karimah, Abu Karimah. Itu yang pertama Abu. Yang kedua Abu itu menunjukkan gelar. Ya, Abu Lahab itu gelar. Kenapa dilahap? Karena memang wajahnya bersinar-sinar katanya. Maka disebut dengan Abu Lahab. Kalau mukanya gelap gimana? Abu Zolam ya. Abu Gosok ya. Iya, waktu saya di Mesir saya nyari durian. Mana duriannya? Enggak ada ya.
Terus saya bilang, fi Abu Syauk, ya Abu Syauk ya. Ya, buah yang banyak durinya, nggak ada ya. Ya Bu ya, jadi di Indonesia itu harus banyak bersyukur. Durian itu banyak. Saya ingat dulu mau beli alpukat, Ustaz nih baru kita sahur udah ngomong makanan nih. Mau beli alpukat itu harus ke mall. Saking susahnya ya. Dan satu alpukat saya ingat harganya itu 10 pon Mesir ya. 10 pon Mesir itu kalau ya, dikurskan ketika itu tahun 99 kurang lebih 25.000 per satunya. Tahun 99 ya. Bukan tahun 2022 ya. Waduh susah ini. Iya. Jadi kalau nyari-nyari gituan susah. Tapi kalau Indomie sampai ujung Mesir pun ada ya. Ya, itu beda. Saya juga nggak paham di ujung. Karena dulu saya pernah waktu saya sempat S2 ya, sempat S2. Tapi sebenarnya saya pengen keluar dari Mesir, tapi ya kita jalani. Nah dulu ada di Mesir tuh namanya cabang, tapi sekarang udah gak ada. Jadi di mana S2 itu dibuka Zakozik, kemudian di Mansurah, jadi di kabupatennya lah gitu. Hingga saya ngambil di Zakozik, sampai ujung sana itu ada Indomie ya. Padahal udah kampung mah. Ya, baik. Itu kembali lagi ya. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal ini adalah bahkan Abu Sufyan ya, ini bukan paman langsung tapi masih ada kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam ini ya. Apa namanya? 3 serangkai ini sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, bayangin ya, paman sendiri benci kepada kita. Kita dakwah tapi yang ngalangin dakwah kita keluarga kita, orang dekat kita. Kira-kira gimana? Sedih nggak? Sedih. Kalau orang lain mungkin masih ya udahlah ya. Ini pamannya sendiri, kerabatnya sendiri. Iya. Ya kan? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pertama kali dakwah ya, ngumpulin orang di pasar. Jadi kalau dulu Rasulullah SAW itu dakwanya di pasar, di tempat-tempat umum ya. Makanya bersyukur sekarang ada Baitus Syakirin, ada majelis ta'lim ya, ya kan, pakai audio, apalagi melutfan jadi 4K gitu ya. Dulu nggak ada ya. Jadi kalau dakwah itu di depan orang suara harus menggelegar kencang, nggak ada speaker. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang dakwah gitu, ada datang seseorang tua paruh baya, ya, bawa namanya hatab, ya, yaitu apa? Kayu, ya, dan dipukulkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang kaget, ini siapa? Sampai Rasulullah SAW ya dicaci oleh pamannya sendiri. Tabban laka sa'iral yaum alihada jama'atana, gitu. Iya. Artinya apa ya? Tabban laka, ya arti bukan berdebah atau apalah ya. Pokoknya engkau sial ya. Apakah engkau mengumpulkan kami untuk hal ini? Sampai segitunya sehingga disebutkan oleh seorang sahabat, ditanya siapa lelaki itu tadi yang mukul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dijawab itu pamannya sendiri. Bayang nggak ya, kita lagi dakwah tiba-tiba om kita datang pukul kita, tangkep ya. Ya, makanya Abu Lahab namanya abadi ya, dan istrinya ya, wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang bawa kayu. Jadi suami istri sering bawa kayu bukan untuk
bangun rumah tapi untuk ngegebuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Istri Abu Lahab namanya Ummu Jamil, ya, bukan Saiful Jamil. Tersalah nih. Ummu Jamil. Iya, jadi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki namakan Jamil, nanti otomatis dipanggil Ummi Jamil, gitu kan? Ibunya si Jamil nih. Dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini persamaan kedua. Kedua-duanya hidup dalam lingkungan yang mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Sama kan? Yang ketiga, ini sama. Kedua-duanya sama-sama dikeluarkan dari tempat lahirnya. Nabi Musa walaupun dari Palestina asli, tapi lahirnya di mana? Di Mesir. Ya, suatu hari Nabi Musa alaihissalam ya menemukan dua orang, satu dari suku asli Firaun, satu dari Bani Israel, sedang berkelahi, ya kan? Maka dicoba dilerai oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi karena orang yang dari Firaun ini ngotot, Nabi Musa alaihissalam apakan? Fawakazahu Musa faqada alaih, ya, Nabi Musa pukul sedikit, ya, langsung tewas, ya. Itu tangannya kenceng banget. Ibarat petinju itu Mike Tyson, ya. Iya. Karena dulu saya waktu kecil dan orang tua almarhum sering, ya, baca-baca Mike Tyson kan dulu, Masya Allah. Jadi Mike Tyson ini kalau mukul tembok itu langsung retak, ya, karena latihan setiap hari mukulnya keras banget, ya, kira-kira demikianlah. Jadi Nabi Musa, kata ahli tafsir, itu mukulnya dikit, dek, ya, langsung jatuh dan tewas, faqat alaih. Maka setelah itu Nabi Musa alaihissalam, iya, dikeluarkan, ya. Ya, jadi pukulan orang yang sudah terlatih dengan tidak terlatih beda nggak? Beda, ya. Kalau yang biasa latihan sekali mukul itu bisa langsung pingsan, tapi kalau yang nggak pernah ya paling ya sakit-sakit dikit doang gitu. Jadi keluar. Nabi Musa alaihissalam keluar dua kali. Pertama setelah kejadian ini, dan kedua setelah Fir'aun murka karena pertunjukan sihirnya kalah. Kan? Ini kita baca lagi, falqa asahu fa idza hiya thu'madun mubin, diulang lagi, wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin, kan. Ya, akhirnya apa? Fa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin. Tuh. Ketika para penyihir, ya, mereka melempar tongkat-tongkat kecil jadi ular kecil, Nabi Musa melempar tongkatnya jadi apa? Jadi ular besar, Bu. Ular apa yang besar? Sanca, ya. Ya, anaconda, ya. Sanca itu anaconda. Iya. Tapi saya baca ada orang yang ngaku-ngaku punya tongkat Musa, ya. Jadi ini warisan katanya. Kalau punya tongkat ini sakti lah, gitu, ya. Iya, iya. Ya, tongkat Musa kan sakti, kan? Bisa jadi ular, bisa membelah sungai, ya kan? Anidrib bi'asakal bahra. Ya. Enak nih kalau lagi jalan-jalan ke pantai, ya, pakai tongkat Musa. Kebelah. Bisa lihat kanan kiri. Iya kan? Jadi ini yang ketiga persamaannya, kedua-duanya dikeluarkan. Nabi Musa pertama dikeluarkan setelah membunuh atau tidak sengaja memukul sehingga tewas seorang dari Fir'aun. Yang kedua ketika pertunjukan sihir penyihirnya Fir'aun itu kalah karena ular-ular kecil itu dilahap sama ular besar, ya. Dan nggak panjang mikir, ya, para penyihir ini apa?
Sujud. Amanna birabbil alam. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam. La uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum, aku akan potong tangan dan kaki kalian. Tsumma la usallibannakum ajma'in, min khilaf ya. Tangan kanan, kaki kiri, kemudian aku akan salib kalian ya. Kata mereka apa? La dhaira, enggak masalah. Kamu mau cincang kami, mau hancurkan kami, yang penting kami beriman kepada Tuhan semesta. Tuh ya. Ya kan? Ya. Jadi kalau orang sudah menentang Allah itu, ya pemirsa sekalian dan hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ya hidayah itu sulit untuk masuk kepadanya. Ya, karena hidayah itu tidak bisa dibeli. Termasuk bapak dan ibu kesini ini karena apa? Hidayah. Iya. Oh, malam-malam kan enaknya tidur, ya, apalagi dingin, Stas, ya. Iya Bu, ya. Siang-siang puasa panas. Nah, pas mau tarawih, hujan. Ya udahlah. Stay aja di rumah. Lailatul Qadar gimana nih? Ya udahlah, ya nanti dia juga datang ke kamar ya. Iya. Sambil megang HP Lailatul Qadar ke sini. Ya, itu hidayah ya. Hidayah itu mahal ya. Bagaimana Abu Lahab dan Abu Jahal, mereka tidak beriman sampai akhir hidupnya. Ya, sehingga Nabi Musa ketika itu ya melarikan diri karena Fir'aun sudah murka, dan ya kisahnya tahulah ya. Bagaimana Nabi Musa membelah laut dan melewati Laut Merah. Laut Merah itu posisinya di mana? Posisinya antara Mesir menghubungi ke Saudi Arabia, Jazirah Arab namanya. Tapi emang warnanya merah ya? Enggak merah ya. Warnanya biru ya, cuma namanya Laut Merah. Nah, Nabi Muhammad SAW juga sama. Beliau dianiaya sehingga beliau harus keluar dari tanah kelahirannya sendiri. Betul nggak? Lagi dakwah nih Rasulullah SAW, banyak di apa namanya? Ya, dianiaya. Lagi sholat depan Ka'bah nih, dilempar jeroan kambing, kotoran kambing, Masya Allah. Kebayang nggak? Lagi sujud dilempar kotoran hewan ya. Kita pernah nggak lagi sholat begitu? Oh, nggak pernah ya? Bersyukur. Kipasnya jalan, AC-nya ada, karpet tebal. Rasul seperti itu. Ya, untuk ibadah saja Rasul itu sulit. Ya, makanya ironis kalau kita di zaman sekarang malas ibadah ya, karena alasan apa? Dingin ya. Karena alasan apa? Ya, banyak alasan lah. Ya kan? Lagi umroh, sholatnya dari Hilton. Ya, gak usah ke sana Mas Tas. Ini kan udah 4K layarnya. Udah ngimam dari Hilton aja. Padahal dari Hilton turun ke Masjidil Haram jauh nggak? Enggak ya. Tapi karena malas, ya udah dari hotel aja. Dulu Rasulullah SAW ibadah demikian. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi intinya Rasulullah SAW ini banyak dianiaya, kemudian sahabat-sahabat beliau dibunuh, sebagiannya seperti Yasir, seperti Sumayyah ya. Awal-awal orang masuk Islam dari kalangan orang yang lemah, ya, dibunuh di hadapan para sahabat Rasulullah SAW ya. Sebagiannya selamat dan diselamatkan seperti Bilal dan lain-lainnya, sehingga Rasulullah SAW hijrah ke Madinah ya.
Ini persamaan yang ketiga. Kedua-duanya keluar dari tanah lahirnya. Yang keempat persamaannya, mengapa Nabi Musa itu banyak kisahnya ya dalam Al-Quran. Persamaan yang keempat antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa keduanya memiliki umat yang paling banyak. Mana dalilnya? Dalilnya ada hadis dalam hadis syafaat ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, nanti di hari akhir, ya, malaikat berkata, ya, jadi manusia akan dikumpulkan, kemudian aku mengatakan, kata Rasulullah SAW, ya, aku melihat banyak kerumunan orang. Kemudian aku mengatakan, ummati, mereka umatku. Kata malaikat, bukan. Kata Jibril, bukan. Innaha ummatu Musa, mereka umatnya Musa. Jadi Nabi Muhammad, ya, awalnya sudah apa? Ya, sudah senang bahwa orang yang banyak ini di padang mahsyar umatnya, tapi ternyata bukan. Kemudian datang lagi rombongan orang lebih banyak, saddal ufuk, kata Rasulullah SAW, sampai ufuk-ufuk itu semuanya penuh manusia. Kata Nabi Muhammad, siapa mereka? Innaha ummatuk, mereka baru umatmu. Jadi Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sama-sama banyak umatnya, tapi lebih banyak siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu persamaan yang keempat, ya. Namun demikian, banyaknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kualitasnya itu lebih. Betul? Kalau Nabi Musa alaihissalam banyak yang beriman, tapi banyak juga yang menentang. Gimana enggak menentang? Ketika Nabi Musa alaihissalam pergi ke Tur Sina, ya kan? Apa yang dilakukan mereka? Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Ya. Jadi ketika Nabi Musa pergi, mereka bikin apa? Sapi disembah-sembah itu. That's why, ya. Makanya kita tidak menyembah sapi. Sapi itu dimakan ya Bu ya? Iya. Ya masa diliatin ya. Dulu ada teman saya orang Pakistan, dia bilang di Pakistan banyak sapi, banyak ya, banyak dari India. Oh, karena orang India nggak makan sapi. Iya. Bagi mereka sapi itu dewa. Sehingga sapi-sapi di Pakistan itu murah. Ya, ya Bu ya. Pak, kalau di kita mahal apa murah? Mahal ya. Tahu aja nih Ustaz, ya tahu, saya sering ke pasar ya. 150 nanti naik 200.000. Masya Allah. Iya, cobaan ya. Jadi Asyrul Awakhir tuh banyak cobaannya. Benar ya. Kemarin waktu saya mau qiyam, tiba-tiba jalan depan di semen, pakai motor sampai ujung Tanah Baru, ngeri-ngeri juga nih. Belum lagi cobaan lainnya. Tenaga ya, mata itu berat itu di 10 malam terakhir ya. 20 hari pertama mata tuh kuat, pas sudah 24, 25 itu cobaannya Pak. Benar. Iya, belum lagi persiapan lebaran. Iya.
beli nastar ya, beli selai di pasar sampai 10 gitu ya. Banyak banget nih Bu ya, mau bikin nastar ya, 10 toples. Kacang mede 2 kilo, kacang tanah 2 kilo. Buat stok ya. Padahal mah kalau udah lebaran nggak dimakan juga ya. Ya akhirnya nggak kemakan ya. Baik, jadi cobaannya memang banyak ya. Ya makanya kita banyak berdoa. Ini waktu-waktu ijabah ya, apalagi nanti syuruk ya. Pahalanya banyak, kemudian minta dengan yang sebanyak-banyaknya ya. Ini perlu saya sisipkan ya, karena Ramadan adalah bulan yang tidak pernah ada dan tidak pernah diberikan kepada umat manapun dan umat Nabi siapa, hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya ada keberkahan yang berlipat ganda, khususnya Lailatul Qadar ya. Jadi itu tadi kualitasnya berbeda, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW lebih banyak dan lebih solid. Lebih solid nggak Pak? Lebih solid. Gimana nggak solid? Rasulullah SAW berhasil mendidik siapa? Istrinya, berhasil mendidik anaknya, berhasil mendidik sahabatnya. Ya, bahkan orang-orang di Arab pinggiran, Arab Badui namanya, semuanya masuk Islam. Gimana nggak berhasil? Ya, orang-orang yang murtad masuk Islam. Dan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji wada, ya, jumlah sahabat itu kata Ibnu Hajar tidak kurang dari 50.000 orang. Jadi solid 50.000 orang. Banyak nggak? Banyak teman dulu. Ya, ada nggak sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasul berbalik kemudian mengkhianati Rasul? Ada nggak? Nggak ada. Tiba-tiba Abu Bakar berubah gitu. Wah, ini nggak beres nih. Saya udah walk out, saya nggak mau ikut lagi Muhammad. Nggak ada nggak? Nggak ada. Tapi setia. Tetapi umat Nabi Musa alaihissalam kualitasnya berbeda. Ya, jadi kalau kita baca Nabi Musa alaihissalam, tahu kita kesamaannya. Ya. Ada 4 nih. Yang lebih menyedihkan itu keturunan-keturunan setelahnya. Bahwa nabi-nabi Bani Israel itu sedikit pengikutnya, kecuali Nabi Musa. Ya kan? Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Nabi Isa berapa pengikutnya? 12. Qala man ansari ilallah, qala al-hawariyuna nahnu ansar. Cuma 12. Kebayang nggak ya? Ada orang dakwah followernya cuma 12. Oh, Ustaz, saya kalau follower cuma 10 saya berhenti dakwah ini. Itu ya. Terus sekarang kan gitu orang dakwah. Ya. Ada yang tergantung follower. Berapa IG ente? Aneh mah baru 10.000 nih. Kalah gitu ya. Jadi alhamdulillah kita tetap solid ya. Jadi dakwah itu nggak mesti dari, oh ini ustaznya Facebooknya, fanpage-nya berapa nih ya. Kalau 2 juta aneh nggak mau, maunya 10 juta. Ya kan sekarang demikian ya modelnya. Ya, itu kesamaan yang keempat. Dan kesamaan yang terakhir, pas ya. Udah iya sunrise, pas banget. Adalah bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang pertama kali dilihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat dibangkitkan dari kuburnya. Siapa yang bilang? Rasul sendiri yang bilang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ardu yaumal qiyamah." Aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburku. Fa idza Musa mu'allaqun baina 'arsyir Rahman. Ketika aku bangun, aku melihat Nabi Musa bergelantungan di arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dilihat pertama kali Nabi Muhammad siapa? Nabi Musa. Bukan nabi lainnya. Ya, maka wajar kalau kisah yang terbanyak di dalam Al-Qur'an itu adalah kisah Musa dan
Firaun, karena banyak kesamaan di dalamnya. Jadi ketika kita belajar nih, kita belum masuk kisah-kisahnya banyak. Ini baru kita ingin tahu aja rahasianya. Ketika kita belajar tentang Musa, maka kita juga akan mengaitkannya banyak kesamaan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kehidupannya, kemudian orang-orang terdekatnya, dakwahnya, pengikutnya, ya, itu ada kesamaan. Ya. Dan orang yang menentangnya ini ya, tambahannya adalah Fir'aun sebagai simbol dari kecongkakan dan simbol dari kedurhakaan. Ini perlu saya sisipkan bahwa kekuasaan yang paling besar yang manusia miliki tapi disertai dengan kesombongan akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu kaidah. Sekarang saya tanya, Fir'aun kaya enggak? Kaya. Alaisa li mulku Misra wa hadhil anharu tajri min tahti. Sungai Nil itu punya dia katanya. Sungai Nil tuh. Berapa ribu kilometer tuh. Ya, Mesir punya dia, piramid punya dia, tapi dia congkak. Ya. Ibarat orang punya apa ya? Jadi kekayaannya bukan punya rumah lagi ya. Pulau juga punya. Dibeli semua Mesir tuh punya dia. Tapi ketika dia congkak dan sombong ya, Allah mematikannya dalam keadaan yang sangat hina, yaitu apa? Tenggelam. Hina enggak? Hina, tenggelam, dan kemudian Allah abadikan ya badannya ya, masih ada ya sebagai ibrah bagi orang-orang setelahnya, bahwa jangan sampai kita sombong dengan kelebihan yang diberikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita inayah dan taufiknya, dan kita diberikan kesempurnaan ya dalam ibadah ini. Insyaallah kita dapat Lailatul Qadar ya Bu ya. Insyaallah ya. THR dapat, Lailatul Qadar dapat ya. Pilih mana itu ya? Ya pilih dua-duanya ya. Bukan milih itu namanya. Ya. Insyaallah kita diberikan kesehatan ya, lapang rizki, mudah urusan, anak-anak sehat ya, soleh-solehah semua ya, dan kita dijauhi dari segala penyakit dan keburukan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup ya dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.